Selamat pagi, Dok. Kita mulai saja, nggih. Nggih, selamat pagi seluruh dokter spesialis, jawat dokter umum, rekan-rekan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena morning report pagi ini dapat dilaksanakan. Untuk itu, mari kita memulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Oke, laporan kasus akan dibawakan oleh Dr. Fikri. Kasus pertama berjudul melena, anemia, dan hepatitis. Fikri. Terima kasih Dr. Eve. Izin untuk saya share screen, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kami. Yang saya hormati Dr. Andri selaku Kepala dari IGD, yang saya hormati Dr. Koana, Dr. Nindi selaku pembimbing dari Morning Report pada pagi hari ini, yang kami hormati di sini Dr. Afif selaku Kepala Bagian Dokter Umum, dan juga di sini termasuk dari semua rekan-rekan dari dokter semua dari Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Di sini izinkan saya, Dr. Fikri, untuk mewakili dari rekan-rekan tim Morning Report pada pagi hari ini. Ada Dr. Satria, Dr. Afrizal, Dr. Insan, dan Dr. Eve. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas rekapitulasi angka kematian pasien hidup rawat inap. Kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai kasus pertama tadi yang dipaparkan oleh Dr. Eve di awal mengenai melena, anemia mikrositik hipokromik, serta kasus kedua yaitu pasien stroke dengan SNH. Kita lihat di sini untuk rekapitulasi dari angka kematian pada periode tanggal 23 sampai 29 November, di mana kita lihat untuk DOA-nya baik triase maupun IG dalam di sini tidak ada atau pasiennya 0. Dan sedangkan kita lihat di sini pada DOR pada triase di sini ada satu pasien pada tanggal 24, 25, 26 serta IG di dalam ada satu pasien pada tanggal 28. Sehingga pada jumlah pada DOA di sini ada 0 dan juga yang DOR di sini pada triase ada 3 serta IG di dalam ada 1. Kemudian kita pindah ke rekapitulasi dari pasien hidup. Di sini juga periode tanggal 23 sampai 29 November kemarin ini, di mana kita lihat di sini untuk pasien dari bangsalnya ini cukup relatif stagnan ya, dari 4 sampai 8, tapi tanggal kemarin ini cuma ada 1. Jadi pada tanggal 23 dan ke bawah ini ada 8, 7, 5, 4, 6, 8, 1, sehingga totalnya di sini ada 39 pasien. Sedangkan pada pasien dengan isolasi, di sini cukup fluktuatif, di mana dari urut dari tanggal 23 sampai 29 ini 5, 9, 2, 9, 8, 6, 1 pasien, sehingga jumlah totalnya dari pasien isolasi COVID ini 40 pasien. Sedangkan pada rawat inap PICU, di sini ada satu pasien anak tanggal 26, sehingga total jumlahnya ada satu pasien, dan pasien rawat jalan ataupun APS di sini cukup fluktuatif juga, dimulai dari tanggal 23 sampai 29 ini jumlahnya seperti yang tertera pada layar yang kita lihat bersama, sehingga totalnya di sini ada 226 pasien rawat jalan ataupun APS. Sekarang kita lihat dari rekapitulasi pasien rawat inap berdasarkan dari spesialisasi DPJP utama, di mana di sini masih seperti biasanya didominasi oleh penyakit dalam. Di sini ada sebesar 45%, disusul saraf sebanyak 18%, penyakit paru 13%, bedah di sini 11%, pasien anak 5%, pasien jantung 4%, pasien urologi di sini 2%, dan juga ada pasien ortopedi di sini sekitar 1,3%. Kemudian kita lanjut pada presentasi kasus pertama, di mana pada presentasi kasus pertama ini untuk GP dari IGD-nya Dr. Insan dengan DPJP-nya Dr. Koana dengan kasus melena causa varicial, DD non varicial, anemia mikrositik hipokromik, hepatitis B. Di mana dari identitas pasien, Tuan AP usia 48 tahun, laki-laki, alamatnya di Boyolali, di sini pekerjaannya sebagai pedagang, yang pasien ini masuk tanggal 23 November 2020.
di mana pasien ini datang dengan keluhan utama BAB hitam. Riwayat penyakit yang sekarang, pasien datang ke IGD RSUNS dengan keluhan BAB hitam sudah 4 kali sejak tadi pagi, konsistensinya biasa, dan BAB yang terakhir sendiri diakhiri dengan BAB cair. Pasien juga mengeluhkan adanya ulu hati, lemas, mual, dan juga ngelir. Untuk keluhan dari mual, dari muntah, demam, semuanya disangkal, dan buang air kecil dalam batas normal. Di sini ada riwayat penyakit dahulu, ada riwayat dari HbA1c positif, serta riwayat dari darah tinggi, diabetes mellitus, sakit jantung, dan sakit ginjal semuanya disangkal. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisik, di mana kita lihat di sini dari keseluruhan kepala, telinga, hidung, mulut, kulit, leher semuanya dalam batas normal. Kita lihat di sini untuk matanya ada atau kita temukan adanya konjungtiva anemis. Sedangkan kita lihat di sini pada pemeriksaan fisik lainnya dari toraks, jantung, ekstremitas, ini semua dalam batas normal. Dilakukan juga rectal touche untuk mesulit sphincter ani, STLD, nyeri tekan, massa semua dalam batas normal. Dan pada pemeriksaan dari abdomen, ketika dilakukan palpasi, di sini adanya nyeri tekan pada pasien. Kemudian di sini dilakukan untuk pemeriksaan lab tanggal 23 November atau pada hari yang sama, dan juga dicek dari morfologi darah tepinya pada hari yang sama pula, di mana didapatkan pada pemeriksaan lab ini untuk hemoglobin yang cukup rendah, 8, serta MCV, MCHC, MCH semuanya rendah, trombosit juga menurun, serta di sini untuk glukosa darah waktunya meningkat. Dan juga di sini karena ada riwayat dari HbA1c dilakukan untuk pemeriksaan marker HbA1c, di sini didapatkan adanya reaktif, dan ketika dilakukan dari pengecekan morfologi darah tepi, untuk eritrositnya di sini ditemukan mikrositik, hipokromik, sel target, sel pensil, dan relax. Serta untuk leukositnya, neutrofilianya dengan hipergranulasi, trombositnya menurun, di mana pada kesimpulan dari pemeriksaan dari MDT ini, anemia proses kronis dengan kecurigaan perdarahan. Kemudian di sini masuk juga untuk pemeriksaan dari EKG-nya, di mana di sini normal sinus rhythm, kemudian aksisnya tidak ada deviasi, dan tidak ditemukan adanya kelainan dari gelombang patologis. Jadi untuk tambahkan atau kesimpulan dari EKG ini normal. Dan diagnosa kerja untuk sementara ini, melena, causa suspek gastritis erosif, DD peptic ulcer, anemia et causa perdarahan, hepatitis B, dan hiperglikemi pada diagnosa kerja di IGD. Kemudian diberikan untuk tata laksana awal pada pasien ini berupa infus RL dengan loading 500 cc, kemudian di maintenance 20 TPM, diberikan juga asam tranexamat 1 ampul, omeprazol 1 ampul, dan plannya untuk dilakukan pemeriksaan tadi darah rutin, ronsen toraks, EKG, serta konsul interna kepada dokter Kuwana. Kemudian di sini dilakukan juga pemeriksaan dari USG, ini ketika sudah masuk di bangsal tanggal 25 November, di mana ditemukan atau kesannya ukuran heparnya normal dengan parenkimnya membesar, di mana ini menandakan untuk kecurigaan adanya proses kronis, ada kolelitiasis ukuran kurang lebih 1,4 cm, splenomegali dengan parenkim homogen, serta tak tampak kelainan pada lain sonografi organ-organ intraabdomen lainnya. Dan di sini dilakukan untuk pemeriksaan lab follow-up, untuk pengecekan selanjutnya, di mana hemoglobinnya kita masih temukan di sini masih 8. Dan untuk fungsi hati yang tadi sebelumnya terlewat, untuk pengecekannya ada bilirubin total, ini meningkat, dan juga albuminnya menurun, serta untuk GDS-nya di sini sedikit meningkat. Kemudian di sini dari konsulan interna, advice dari Dr. Kuwana, diberikan untuk infus asering 20 TPM, omeprazol 80 mg bolus, lanjut dengan 8 mg per jam, injeksi ceftriaxone 2 gram per hari, sukralfat 3x1, laktulak 2x1, lakto B 3x1, kurkuma 3x1, dan juga rebamipid 2x100 mg. Kemudian juga rencana diberikan untuk PRC 2 cough, di mana 1 cough-nya per 12 jam, dan diberikan premed berupa furosemid 1 ampur per cough-nya. Dan diagnosis ini dari bangsal ini melena causa varisial, DD non varisial, anemia mikrositik hipokromik, hepatitis B, dengan rencana untuk dilakukan EGD.
Sekian Dr. Eve dari pemaparan presentasi kasus pertama. Oke, terima kasih Dr. Fikri atas presentasinya. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada DPJP ini, Dr. Kuana sampun masuk dereng nggih. Nggih, kalau gitu kita skip dulu. Mungkin dari teman-teman dokter umum, apa ada komentar atau pertanyaan terkait kasus? Mungkin ada komentar atau pertanyaan dari dokter lainnya? Monggo, Dok. Saya tunggu 30 detik lagi, nggih. Kalau misal tidak ada, kita bisa beralih ke kasus selanjutnya dulu. Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin bisa kita lanjut ke kasus berikutnya, Dr. Fikri. Oke, terima kasih Dr. Eve. Dr. Indi, sampun rawuh nggih? Ampun. Ya. Baik, jadi izinkan di sini kami melanjutkan paparan untuk prestasi kedua, di mana di sini dengan kasus hemiparesis, ectosa stroke non-hemorrhage, di mana JP dari IGD-nya di sini Dr. Afrizal dan juga DPJP-nya Dr. Nindi. Selamat pagi, Dr. Nindi. Di mana di sini pada identitas pasien, Tuan M, usianya 60 tahun, laki-laki, alamatnya di Surakarta, pekerjaannya sebagai pensiunan, dan di sini masuk RSUNS atau IGD RSUNS tanggal 23 November 2020. Dan di sini dari pasien sendiri datang dengan keluhan utama adanya kelemahan dari anggota gerak kanan. Riwayat penyakit sekarang, di sini pasien datang ke IGD rujukan dari klinik dengan kelemahan anggota gerak kanan sejak Minggu 22 November atau 1 hari yang lalu pukul 19.00, di mana pasien juga menemukan adanya pelo. Kemudian untuk jejas, mual, muntah, nyeri kepala, semuanya disangkal. Untuk buang air besar dan buang air kecil, pasien dalam batas normal. Kemudian riwayat penyakit dahulu, pasien di sini memiliki riwayat dari darah tinggi yang terkontrol. Untuk riwayat dari diabetes mellitus, kolesterol, sakit jantung, sakit ginjal, semuanya disangkal. Kemudian kita lanjut untuk status neurologisnya, di mana dari vital sign-nya di sini kompos mentis. Untuk tekanan darahnya di sini di awal screening 198/89, kemudian masuk ke IGD dicek lagi menjadi 180/90. Untuk nadinya 100 kali per menit, RR-nya 20 reguler. Untuk suhunya dalam batas normal, CO2-nya juga 99. Untuk kekuatannya di sini adanya penurunan pada anggota gerak kanan 3, kemudian yang kiri di sini 5. Untuk refleks fisiologis di sini +2 semua dari bicep, tricep, patella, Achilles dari baik kanan ataupun kiri, serta untuk mengecekkan dari refleks patologis di sini dilakukan untuk Babinski, Chadok, Romner dan juga Hoffman, semua tidak didapatkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga untuk pemeriksaan fisik pada pasien ini pada kepala, abdomen, ekstremitas, toraks, jantung, semua dalam batas normal. Kemudian di mana di sini dilakukan juga untuk pemeriksaan EKG, di mana di sini ada normal sinus rhythm dengan aksis deviasi ke kanan. Kemudian di sini ditemukan
untuk tampakan dari QRS yang memanjang. Dan untuk kecurigaan dari kesimpulannya ini, kecurigaan adanya LVH. Kemudian dilakukan juga untuk pemeriksaan lab di hari yang sama, tanggal 23 November 2020, di mana di sini didapatkan untuk kreatininnya di sini tipis meningkat, tapi yang lainnya dalam batas normal semua. Kemudian dilakukan juga ini untuk pemeriksaan susulan berupa kolesterol total, TG, HDL, dan juga LDL pada hari setelahnya, di mana TG-nya di sini didapatkan 202, dan juga LDL-nya meningkat 153. Kemudian di sini didiagnosa kerja, hemiparese, ETKOSA, SNH, DD, SH, di mana diberikan tata laksana awal di IGD berupa infus asering 20 TPM, injeksi sitikolin 500 mg per 12 jam, di mana di sini juga dikonsulkan ke dokter Nindi. Kemudian diberikan untuk PO aspilat 320, kemudian di maintenance 1 kali 80 mg. Dan pasien ini mendapatkan rawat inap di Bangsal. Dan di sini pada pemeriksaan dari CT scan, di mana hasil dari CT scan di sini tampak adanya lesi hipodens pada corona radiata, genokapsula interna, dan nukleus lentiformis kiri, serta kapsula eksterna kanan. Dan di sini sulcus corticalis dan visura silvi kanan tampak normal, kemudian untuk kesan dari keseluruhannya, di sini adanya infark pada corona radiata genokapsula interna dan nukleus lentiformis kiri, serta kapsula eksterna kanan, dan tak tampak perdarahan maupun adanya space occupying lesion pada intrakarnial, serta tak tampak pada peningkatan dari tekanan intrakarnial. Kemudian di sini juga dilakukan chest X-ray, hasilnya keluar dengan tampakan adanya cardiomegaly pada left ventricle, serta adanya gambaran dari bronkitis. Dan yang selanjutnya, di sini di Bangsal didiagnosis dengan stroke infark trombotik dengan diberikan tata laksana pada Bangsal berupa infus asering 20 TPM, injeksi neurobion drip per 24 jam, injeksi sitikolin 500 gram per 12 jam, PO aspilat 1 kali 80, PO epirison 2 kali 1, serta PO atorvastatin 1 kali 20. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa kita lebih bahas lagi di sesi dari diskusi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fikri atas presentasinya. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada DPCP, Dr. Nindi Spesialis Saraf. Monggo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya, Dek? Masuk. Masuk ya? Masuk, Dok. Bisa minta tolong ditunjukkan CT scan-nya lagi. Coba tunjukkan yang infaknya di mana? Bisa ditunjukkan nggak? Fikri ya namanya ya? Iya, Dok. Harusnya gini deh. Bisa ditunjukkan, Dek? Siap, Dok. Di sini ya, Dok. Mana? Pasiennya hemiparese apa ya? Hemiparese kanan, Dokter. Kanan kan? Kelihatan nggak? Kalau lihat CT scan-nya langsung jelas nggak? Mungkin kan kalau lewat HP kan kadang agak kurang jelas. Kemarin kamu lihat langsung tahu nggak? Oh ini infaknya yang ini gitu, tahu nggak? Kelihatan tapi samar-samar, Dokter. Samar-samar. Yeah. Masih perlu banyak belajar. Sebentar ya, tak sambil pasien bentar. Dok. Jadi kan memang pada pasien ini kalau dari CT scan-nya nggak kelihatan, aku aja kalau lihat dari gadget itu sebenarnya nggak terlalu jelas ya. Tapi kan kalau kita perintahkan untuk CT scan sebenarnya untuk memastikan dia ada perdarahan atau enggak.
kalau yang utama tetap klinisnya si pasiennya. Jadi walaupun misalnya ini kamu belum ada bacaan dari radiologinya ya, kamu nggak kelihatan infaknya di mana. Tapi kalau klinisnya pasien, apalagi itu pasiennya udah hemiparese sinisanya kan kekuatannya yang udah 3 ya, maksudnya jelas banget kekuatannya, yaitu tetap klinisnya tetap sesuai stroke infaknya. Kalau dari sini kan, aku ini bisa nunjuk nggak sih? Nggak bisa ya? Lewat ini? Aku pakai HP ki, nggak bisa ya? Ya, saya yang share screen ini. Kayaknya nggak bisa deh. Bantu tunjukkan dokter di gambarnya. Jadi biar gampang. Jadi biar gampang kalau misalnya lihat CT scan ya. Lihat CT scan kan kelemahannya dulu apa? Misalnya kelemahan kanan. Kalian fokusin dulu di gambaran yang sebelah kiri. Di sebelah kiri ada apa? Dilihat. Ada infaknya enggak? Ada yang beda sama yang sebelah kanan atau enggak? Mentok-mentok kalian nggak bisa lihat, ya udah berarti kalian tetap fokus di anamnesa sama yang klinisnya aja. Gitu. Dari CT scan mungkin ada yang mau ditanyakan? Terus kalau kalau gejalanya jelas, kayak memang jelas ada hemiparese kanan, gitu kan kalian gampang mendiagnosanya. Oh ini kemungkinan stroke, entah itu stroke infak ataupun stroke yang hemoragik. Tapi kalau keluhannya itu samar-samar deh, misalkan vertigo atau cuma nyeri kepala, pastikan anamnesa sama pemeriksaan fisiknya itu dalam, kejadiannya mendadak atau enggak, terus kayak misalnya ada nyeri kepala ya, nyeri kepala kan khas dengan subarachnoid hemorrhage. Jangan lupa cek kaku kuduknya. Itu gampang banget, pemeriksaan yang gampang banget, cek kaku kudu ataupun kalau misal kaku kudu gak ada, masuk ke rangsang menialasan yang lain. Ya, beberapa kan sempat kasus-kasus SAH itu keliwatan, jadi pasiennya udah dipulangkan, terus nanti balik lagi kondisinya udah jelek. Jadi aku mesti pesen jangan lupa pemeriksaan fisiknya yang lengkap, yang detail, kan sambil latihan juga. Kalau misalnya ada yang nggak tahu atau masih ragu-ragu, bisa telepon di PJP-nya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak, Fikri? Oke, dokter. Bertanya dok, ini kan pada pasien ini ketika masuk awal di triase, ini tensinya 198/90 dok. Kemudian apakah perlu untuk diberikan penurun dari tekanan darahnya dok, yang secara injeksi? Terima kasih dokter. Pastikan dulu stroke-nya apa. Kan dari anamnesa, sebenarnya udah dari anamnesa, kita udah bisa mastiin ya kira-kira arahnya kemana. Pasiennya kan kemarin masih CM, kondisinya juga sebenarnya lemes ya kalau nggak salah. Ya nggak? Nah, pastikan dulu stroke infak atau stroke hemoragik. Terus kalian kan di scan nanti tambah bisa mengerucutkan diagnosa kalian. Kalau memang dia stroke hemoragik, ya tensinya diturunkan pakai nicardipine injeksi. Kan kita butuh sekitar 6 jam itu udah turun, 3-4 jam itu udah turun. Nah, tapi kalau dia yang stroke infak, ditunggu dulu, nggak perlu keburu-buru untuk masukkan antihipertensinya, obat antihipertensinya. Observasi dulu, observasi di bangsal. Kalau semakin naik terus, kayak pasien ini kan di bangsal naik lagi sampai 200, berapa ya kemarin? 210 toh, akhirnya dikasih yang oral dulu nggak apa-apa sambil dilihat perkembangannya. Karena kalau nanti kita langsung kasih yang injeksi nicardipine misal ya, nanti daerah penumbranya malah mati. Kan kita mau melindungi yang daerah penumbranya. Itu Fikri. Sesuai guideline, Dek. Sesuai guideline-nya. Kalau yang stroke infak kan 220 atau tekanan sistolnya
tekanan diastolnya 120 baru diberikan obat antihipertensi. Itu pun nggak yang langsung drastis kayak yang IV nicardipine itu. Kalau yang stroke hemorrhagic, guideline-nya 180, ya 180 dengan peningkatan tekanan intrakranial udah bisa diberikan obat antihipertensinya. Gitu? Baik, terima kasih Dokter Nindi. Ada pertanyaan lagi? Kalau untuk membedakan vertigo, vertigo yang itu memang dia vertigo perifer ataupun dia vertigonya karena stroke, sudah paham? Iya, Dok. Bisa? Bisa diulang lagi nggak apa-apa, Dok? Kalau vertigo ya, vertigo hati-hati karena vertigo kan keluhan sering banget ya dikeluhkan oleh pasien ya, sama kayak yang cepalgia ya. Makanya pemeriksaan fisiknya sama anamnesanya harus kuat di situ. Kalau dia vertigonya karena vaskuler, dia kan mendadak baru pertama kali itu dia rasakan, anamnesanya itu loh, Dek. Mendadak baru pertama kali itu dirasakan, biasanya ada keluhan yang lain, semisal tangannya ada tremor atau ada kesemutan di tangan, kesemutan di wajah. Nah, itu pertanyaannya diperdalam ke arah gangguan sentralnya kalau yang vertigo yang sentral. Kalau yang perifer kan dia cenderung ada gangguan pendengaran, terus ada hilang timbul, sebelumnya sudah pernah merasakan seperti ini, terus ini kumat lagi, bisa kayak gitu kan. Terus kalau di pemeriksaan fisiknya ada namanya HIN test. HIN test itu terdiri dari head impulse test, terus ada nystagmus, sama yang satu lagi tes cover uncover test. Coba nanti dicari lagi tentang HIN test itu. Itu bisa membantu banget kalau misalnya di IGD ada pasien vertigo, kalian membedakan apakah ini vertigonya itu sentral atau perifer. Kalau head impulse test itu gampang deh, cuma kalian posisikan kepala pasien menghadap ke kalian ya, terus habis itu kepalanya digelengkan ke kanan sama digelengkan ke kiri secara cepat mendadak. Kalian lihat gerakan matanya, gerakan sakadiknya itu pasien masih bisa memposisikan di tengah atau tidak, ataukah ada nystagmus. Ya, kalau misalnya dia nggak bisa memposisikan di tengah, kemungkinan dia memang gejalanya yang sentral. Coba nanti dicari lagi tentang HIN test ya. Kalau yang nystagmus, kan kalau nystagmusnya monodireksional, itu dia yang perifer. Kalau yang bidireksional, itu lebih mengarah ke yang sentral. Gitu ya. Itu kalau untuk membedakan sama yang vertigo. Jadi pemeriksaan fisiknya memang harus dipegang banget. Terus biasanya kayak dysdiadokinesisnya itu positif, terus tes ada dismetria, kemudian ada ataksia. Kalau yang vertigo perifer nggak sampai seperti itu, cuma biasanya vertigo perifer kan dia lebih berat keluhannya. Ya, lebih berat keluhannya, terus fluktuatif, hilang timbul, kayak gitu untuk yang vertigo yang perifer. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Mungkin? Terus kiranya dari rekan-rekan semua, ada yang mau ditanya, dokter? Cukup kali ya? Oke, dokter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, yang pas kapan itu juga ada loh. Pasien itu kan dari IGD. Terus itu dipulangkan, gejalanya nyeri kepala. Terus datang lagi kan ke poli 1 hari sebelumnya. Untung langsung datang lagi ke poli kan. Itu ternyata ada hemiparesenya deh. Jadi PF-nya tolong lebih ini ya. Kalau memang ada yang belum terlalu paham tentang pemeriksaan fisiknya atau ragu-ragu untuk PF-nya seperti apa kan bisa tanya ke DPJP, misal saya atau dokter Pepi atau dokter dia. Kayak gitu ya.
Yang pas kapan itu sudah masuk ke bangsal, terus slide hemiparese memang. Kalau periksanya nggak terlalu detail, nggak akan kelihatan hemiparesenya. Cuma kalau pas saat itu tak periksa, itu apa namanya, Babinskinya tuh positif, kelihatan banget. Jadi langsung tak scan dan itu lupa aku kalau ada ICH apa SNH ya? Oh ICH, ICH-nya malah di ketoknya yang kemarin masuk lagi dek, yang ada rembes-rembes itu loh dek. Ingat nggak siapa ya yang kemarin ada periksa ya? Yang kemarin kan ada pasien masuk pos SAH, ada kraniotomi atau apa itu loh? Pos kraniotomi itu loh. Ingat nggak? Ada yang terima pasiennya nggak? Kemungkinan tuh ICH cerebellum waktu itu malahan pasiennya. Jadi pas dari Babinskinya tuh kelihatan banget. Jadi kalau misalnya pemeriksaan fisiknya memang ada yang belum paham atau memang masih ragu-ragu, ini bener nggak sih kayak gini periksanya, tuh bisa langsung ditanyakan ke saya atau dokter Pepi, nggak apa-apa. Ya, karena itu udah masuk bangsal kan, udah masuk 1 hari. Tak cek kan, itu kan dilala hari Minggu apa ya. Jadi aku baru cek itu Senin. Terus loh kok ini kok Babinskinya positif, langsung tak scan. Nah ternyata ICH cerebellum itu deh. Jadi PF-nya itu sangat penting kalian cek bener-bener deh, ya. Nggih, dokter. Oh, Dokter Evi. Ya, mungkin kepada Dokter Isip, Dokter Muda, apakah ada pertanyaan nih mumpung onten Dokter Nindi? Oh ini ada dokter Isip. Saya dokter. Onten. Oh iya, Fikri internship tuh. Oh iya. Iya makanya ini masa internship juga kan, maksudnya itu penting banget ya pokoknya anamnesa pemeriksaan fisik. Kalian kan bisa kontak langsung, maksudnya sama saya atau dokter Pepi misal pas visit atau apa, atau WA dulu dok, janjian misalnya pemeriksaan fisiknya saya yang neurologi masih belum jelas atau gimana gitu, nggak apa-apa daripada nanti kalau misalnya ini kelewatan pasien-pasien yang kayak gitu loh dek. Siap dok. Soalnya pasiennya itu cuma, oh iya kalian masukinnya itu vertigo kalau nggak salah loh, aku nggak salah pasiennya, kalian masukinnya cuma karena vertigo lah. Kan saya by phone cuma yang berdasarkan apa yang kalian laporkan. Nah di pikiran saya itu ya udah vertigo perifer kan, ternyata ini ICH cerebellum, jelas banget ini refleks patologisnya yang keluar gitu ya. Kadang-kadang tuh Babinski tuh kalian bisa keluar, cuma kalian tuh meriksanya kayak nganggang gitu loh deh, karena beberapa yang koas itu juga periksa misalnya ya apa namanya ini garis di telapak kakinya pasien itu cuma gini loh. Nah ini sama sekali nggak ada tekanannya, nggak bakal keluar ininya Babinskinya, jadi harus agak ditekan sedikit gitu loh, agak ditekan sedikit. Dia kan pakainya yang tumpul ya, nggak pakai yang tajam ya. Agak ditekan sedikit, terus mantep gitu loh. Jangan pelan-pelan, nggak keluar ininya. Kadang-kadang tuh, ini sebenarnya yang ini udah pada bisa apa belum ya? Kalau pemeriksaannya katanya nggak keluar, padahal itu jelas banget pada si pasien. Karena kan kalau dia cerebellum, apalagi ICH ya, itu kelihatan banget deh. Jadi pada saat itu kan misalnya harusnya yang pas dia pertama masuk udah bisa dapat manitol, kan jadi delay. Dan dia harusnya dirujuk ke yang ada bedah sarafnya. Kalau untuk yang perdarahan cerebellum, kan seberapapun volume perdarahannya, dia perlu untuk tindakan operasi untuk dekompresi. Karena kan letaknya di infratentorial ya. Angka kemungkinan terjadinya herniasi kan gede. Gitu? Cukup? Baik, Dok. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya simpulkan pada akhir diskusi ada beberapa poin. Untuk yang pertama, pemeriksaan CT scan itu perlu untuk menunjang stroke untuk melihat adanya perdarahan atau tidak. Kemudian untuk poin kedua, klinis pasien tetap diutamakan meskipun CT scan-nya tidak mendukung, J. Kemudian untuk yang ketiga, pemeriksaan pada pasien vertigo atau nyeri kepala perlu di anamnesis lebih lanjut
mengenai onsetnya, apakah mendadak atau tidak, dan gejala-gejala sentral lainnya. Kemudian untuk khusus nyeri kepala, diperlukan pemeriksaan penunjang lanjutan seperti pemeriksaan kaku kuduk dan rangsang meningeal. Kemudian untuk poin keempat, obat antihipertensi untuk stroke hemoragik dimulai saat sistolik lebih dari 180 dengan peningkatan TIK. Kemudian penggunaan obat antihipertensi untuk stroke hemoragik terutama diutamakan ikardipin. Kemudian untuk stroke non-hemoragik, pemberian obat antihipertensi tidak perlu buru-buru untuk melindungi viabilitas area penumbra. Itu poin-poinnya. Untuk berikutnya mungkin apa mau mungkin dari morning report kali ini sudah cukup. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di luar kasus. Atau mungkin ada yang mau bertanya kasus pertama? Supaya bisa kita bahas bersama-sama, walaupun belum ada Dokter Joanna. Masih rapat sepertinya, Dok. Ini, Dok. Belum selesai. Oh, okay. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri dulu di sini. Nanti bisa mungkin dari dokter spesialis, apakah ada masukan untuk IGD? Nggih. Jika tidak ada, kita cukupkan di sini. Nggih. Terima kasih Dr. Fikri atas presentasinya. Kemudian karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Dr. Nindi, spesialis saraf, dan dokter-dokter lainnya. Untuk sejawat, Dr. Isif dan Dr. Muda, terima kasih juga telah menghadiri morning report. Saya cukupkan di sini, nggih. Ya, baik, terima kasih Dr. Evi, terima kasih Dr. Nindi, dokter-dokter semua. Selamat pagi. Selamat pagi.